Kalian wajib tonton video ini kalau kalian pengen belajar jadi desainer logo profesional yang dibayar ratusan juta sampai miliaran. Pasti kalian nggak bakalan nyesel. Nggak perlu gabung ke kelas, kita sama-sama belajar gratis di video hari ini. Wis, cakep, cakep. Ini suka kalian pattern kayak gini cuy. Mantap ya. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Hari ini kita bakal membedah sekaligus belajar dari desain logo IKN atau Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru cuy. Nah, buat yang kebanyakan nge-project ya kan, yang nggak update berita, jadi Indonesia itu bakal punya ibu kota baru ya, yang selama ini di Jakarta, ini akan dipindah ke Kalimantan. Dan saat ini pemerintah mengembangkan identitas visualnya. Dalam hal ini pertama itu adalah desain logo. Seperti biasa, yang ditunjuk oleh pemerintah itu adalah Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau disingkat ADGI. Jadi desain logo ibu kota negara yang baru itu bukan disayembarakan secara umum ya. Jadi kalian nggak bisa ikut cuy. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, saat ini sudah ada 5 desain logo karya desainer yang tergabung ke dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI. Di sini ada Mas Wildan, Mas Ismiaji, Mas Agra, Mas Dimas, dan Mas Aulia Akbar. Loh, kok nggak ada Rio Purba? Ya, karena Rio Purba bukan member. Bukan ya, tapi belum member ADGI. Mudah-mudahan bisa bergabung kita ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengundang teman-teman dari ADGI pusat untuk main-main ke channel Rio Purba. Siapa tahu ya kan. Jadi itu aja teman-teman untuk intermezzonya ya. Jadi langsung aja kita coba bedah mulai dari karya Mas Wildan Ilham. Ini desain logo karya Mas Wildan ya. Jadi overall ini bentuknya bukan wordmark ya. Menurutku ini combination. Kenapa? Karena ada di sini logo type berbentuk tulisan, dan di sini ada elemen ya yang melengkapi tulisan itu, dan nggak bisa dipisahkan ya. Jadi nggak boleh kalau yang ada simbolnya itu biasanya kan bisa diletakin, digeser ke samping ya atau ke atas gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini tipe dari logo combination atau sifatnya. Contohnya itu salah satunya adalah desain logo Burger King yang lama. Supaya makin seru ya, sebelum kita lihat makna sebenarnya, kita coba ya, aku memposisikan diriku sebagai orang awam, begitu juga dengan kalian. Kira-kira apa sih yang kita lihat di sini maknanya? Cuman di sini aku langsung fokus kepada ini nih, simbol elemen abstraknya nih. Di sini kayak ada tanda seru ya, kemudian di sini kayak pohon atau bunga gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada yang menarik nih, ini ada yang saling menyilang nih teman-teman. Apakah sinergi atau apa gitu kan? Nah, kita akan coba lihat ya. Oh, I see, Zamrud Khatulistiwa nih teman-teman. Jadi lambang kayak permata itu adalah Zamrud Khatulistiwa. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ini poinnya menarik karena ibu kota negara kita itu pas di Kalimantan kan. Kalau nggak salah tuh Khatulistiwa itu, aku kurang tahu, pokoknya ada hubungannya dengan Kalimantan yang Khatulistiwa ini ya. Oke, kita lihat aplikasi dari mockupnya ataupun desain terapan atau turunannya ya teman-teman. Ini menarik sekali. Jadi hampir semuanya itu fokus di elemen abstraknya tadi. Jadi simbol garisnya nih, sinerginya nih signature teman-teman. Keren cuy. Kita langsung lanjut aja ke desain logo yang kedua, itu karya Mas Ismiaji. Yang pertama itu aku langsung kelihatan nih bentuk tulisannya yang unik ya. Jadi kalian lihat nih white space-nya atau pemotong-pemotongnya itu semua peta-peta persegi-persegi. Aku kurang tahu nih maknanya apa, tapi kayaknya kelihatan ini kayak bendera atau sesuatu apa gitu ya, tapi coba nanti kita lihat. Kemudian ini menarik, ini kayak ada rumah, ini kayak pintu masuk ya. Apakah ada hubungannya dengan ibu kota? Mungkin karena ibarat kayak rumah gitu ya, rumah bagi siapapun gitu ya. Coba kita lihat. Oke, wes, cakep nih, cakep. Biasanya nih
kalau kita ngedesain logo untuk Indonesia itu pasti kebanyakan yang sering terjadi itu cuman mewakili satu suku ya. Jadi kayak selama ini tuh desain logo berhubungan dengan Indonesia menggunakan lambang wayang. Sedangkan daerah-daerah yang selain Jawa itu kan tidak culture-nya itu budayanya bukan ke arah wayang gitu kan. Nah, jadi banyak yang cemburu sosial tuh teman-teman. Kenapa wayang terus gitu. Nah, ini mungkin jadi solusinya nih teman-teman. Ini bisa dikembangkan kan, kayak bentuk atapnya itu tadi bisa diganti ya. Mungkin untuk kegiatan apa yang berhubungan dengan Sumatera Utara mungkin bisa diganti ke rumah-rumah adat yang berhubungan yang dekat dengan culture Sumatera Utara, Batak, Melayu contohnya. Wis, cakep. Ini suka kali pattern kayak gini cuy. Mantap ya. Keren. Bisa jadi batik nih cuy. Oke, ini pattern yang lebih dikembangkan lagi ya. Wow, keren cuy, keren. Wis, mantap ya. Nice, bisa jadi super graphics, bisa jadi pattern ya. Ya, itu dia, bisa jadi batik cuy. Yes, keren, mantap. Ini karya Mas Ismi Aji ya. Nanti kalian bisa voting aja yang paling kalian suka. Ini sementara kita lanjut dulu. Di sini ada karya dari Mas Agra Satria. Nah, kita bedah dulu nih. Ini kelihatan, ini pasti logo ya. Di sini ada logo mark, di sini ada logo type-nya. Ya, kita mungkin nyebutnya nih pictorial ya, karena ada simbolnya nih yang bisa digunakan secara terpisah tanpa ada tulisannya. Oke, dan ini menarik cuy, karena di TikTok dan Instagram itu di kelas gratis Rio Purba di Instagram dan TikTok, kalau kalian tonton video-videonya itu kita baru belajar yang namanya negative space logo ya. Dan ini aku melihat nih, ini pakai prinsip itu tuh. Nah ini ya. Oke, jadi ini masuk ke dalam Gestalt teori juga teman-teman. Nah ini ngebentuk, kalau aku lihat kayak ada dua orang yang bergandengan tangan di atas gini. Kemudian ini kelihatan juga di posisi paling atas itu lambang negara ya, burung Garuda ya, burung Garuda. Kemudian ini aku melihat satu simbol lagi tapi aku kurang tahu ini apa nih. Coba kita lihat ya. Oke, ternyata ini pohon kehidupan. Alam. Oke, nice ya. Ini ada bentuk gunung ya. Wis, keren cuy patternnya. Luar biasa. Jadi Mas Agra ini ngambil bentuk keseluruhan yang merupakan bentuk lupis gitu ya. Dan itu dijadikan kayak gini patternnya. Wah, ini keren banget, premium kali ini cuy. Wow, ini juga patternnya, banyak patternnya ya cuy ya. Jadi bisa digunakan banyak style. Dan ini luar biasa nih, bagus nih. Wih, keren. Jadi sering kali tuh ketika kita ngedesain logo, desain logonya itu awalnya nampak biasa gitu. Tapi ketika sudah diaplikasikan ke desain turunannya, baru kita amazed, wih bisa gini ya gitu. Nah, itu yang harusnya kalian sebagai desainer logo pelajari dan harus dikuasai teman-teman. Gila, sampai motif bangkunya juga dibuat pakai patternnya tadi ya, luar biasa. Oke, batik. Ini udah pasti bisa lah dibuat batik ya. Nice. Keren. Karya Mas Agra. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat karya Mas Dimas. Ini sama bentuknya atau jenis logonya ya. Di sini ada logo mark. Bisa berdiri sendiri, kemudian di sini ada tulisannya teman-teman. Ya, ngelihat aku simbolnya abstrak gitu ya, nggak mewakili sesuatu secara langsung gitu. Tapi di sini aku melihat ada unsur 5, apakah yang ini segi 5-nya atau yang ini ada bunga orange nih. Ini ada 5, mungkin ada kaitan dengan Pancasila ya. Selebihnya aku nggak tahu, tapi biasanya kalau jenis-jenis yang kayak gini, ini kan kayak ada simbol nih kan, ini satu simbol. Kemudian satu simbol ini di-repeat, diulangi membentuk circle kayak gini ya, sirkulasi kayak gini. Itu biasanya itu menguatkan elemen kebersamaan atau kesatuan atau komunitas kayak gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat
makna aslinya seperti apa. Mantap. Pas banget kan, logo yang berbentuk sirkular ya, melingkar. Oke, tapi maknanya dimasukkan ke filosofi berkelanjutan gitu ya. Karena lambang lingkaran itu mewakili sesuatu harapan yang tidak putus-putus atau berkesinambungan atau berkelanjutan. Oke, ini pergerakan masyarakat. Nah, ini 5 sila yang aku bilang tadi ya, Pancasila. Oke, ini ternyata ada maknanya ini medali kota dunia. Oke, medali ya. Oke, nice. Ini abstrak ya logonya. Aku penasaran patternnya gimana super graphicsnya. Oke, ternyata Mas Dimas ini membuat super graphicsnya itu dari logonya itu sendiri, tapi dibuat oversize tuh, kayak gini nih teman-teman. Nah, dibuat oversize, luar biasa. Ini jadi kita banyak studi kasus untuk pembelajaran ya teman-teman. Dari sebuah logo itu bisa diolah ke dalam bentuk pattern. Kalau misalnya tidak memungkinkan membuat pattern, kalian bisa buat super graphicsnya itu dari logonya itu sendiri dibuat oversize. Nice, ini karya dari Mas Dimas. Nah, karya terakhir itu dari Mas Aulia Akbar. Coba kita putar videonya ya. Oh, cakep. Ini beda dari yang sebelumnya, teman-teman. Kenapa aku bilang beda? Ini dari gayanya gitu ya. Ini elegan sendiri nih menurut aku ya. Kalau yang tadi tuh banyak yang abstraksi, yang tegas, yang melambangkan culture daerah ya, masing-masing ini punya kelebihannya masing-masing ya. Jadi kalau ini memperlihatkan elegannya sih kalau menurut aku. Kalau di sini aku lihat di sini ada kayak matahari ya, kemudian di sini aku nggak tahu ya, ini melambangkan apa, pohon atau apa gitu kan. Nah ini bagus nih, ada lambang bintang nih. Ini salah satu winning concept, ini aku bocorin aja ya. Salah satu winning concept atau filosofi yang paling sering digunakan di Yellow. Jadi karena bintang satu atau ya bintang satu yang berada di tengah-tengah itu menandakan kayak filosofinya ya, satu harapan bahwa brand ini bakal jadi top brand atau bisa memenangkan kompetisi, bisa menjadi yang paling teratas gitu. Positifnya itu, makna positifnya besar banget gitu. Jadi makanya kita sering menggunakan simbol bintang satu ini. Oke, Pancasila teman-teman. Wait. Ini 7 pulau besar. Kenapa 7 pulau besarnya? Pulau kecilnya gimana? Kayaknya ini agak ini sih ya. Agak dipaksain nih gitu. Tapi nggak mempengaruhi semuanya karena aku suka overall itu, aku suka elegan banget ya cuy. Dan kayak ukiran gitu nggak ya kan? Kayak culture gitu juga cuy. Menarik nih. Wih, sedap. Ini pattern atau super graphicsnya diambil dari part atau bagian dari logonya teman-teman. Oke, nice. Keren. Wush, mantap cuy. Luar biasa. Jadi banyak pembelajaran cuy. Di sini kalian bisa tiru dalam arti itu kalian pelajari gitu ya, bukan tiru untuk dijual lagi gitu atau untuk diplagiasi. Belum lagi kalian bisa belajar dari menyusun kata-katanya. Kalian bisa lihat di Instagram adgi.pusat ya. Kalian coba buka satu-satu, itu masing-masing desainernya menggunakan kata-kata yang memang sesuai dengan siapa kliennya. Kliennya ini kan adalah negara, maka mereka menggunakan vocab atau tata bahasa itu yang memang disesuaikan dengan kenegaraan gitu teman-teman. Contohnya nih, ini karya Mas Agra ya, didesain dengan formasi modular untuk menggambarkan negara Indonesia yang berupa jajaran kepulauan, desain planologi ibu kota Nusantara.
planologi cuy ya. Terinspirasi dari ragam hias pohon hayat selaras dengan kosmologi. Waduh, dasar ibu kota negara Nusantara. Nah, jadi ini juga kalian sesuaikan ya. Kalian bisa baca banyak banget pembelajaran yang bisa kalian pelajari, yang kita bisa pelajari di sini, teman-teman. Pemerintah mengajak kita untuk melakukan voting, teman-teman, terhadap 5 desain logo ini, kira-kira yang mana yang paling layak untuk dijadikan desain logo ibu kota negara yang baru. Dan target pemerintah itu adalah mendapatkan 100.000 suara atau 100.000 hasil voting, teman-teman. Jadi sayang banget kan, hanya 100.000 ya suara. Kalau suara kalian tuh nggak masuk ke sini, sayang banget kan. Dan saat ini sudah ada 50% lebih sedikit, yaitu 58.000 suara, teman-teman. Dan di sini bagi 10 orang voters yang ngevoting itu yang beruntung juga ya, akan mendapatkan 10 sepeda motor listrik, masing-masing satu berarti. Sekali lagi aku bilang ya, kalau kalian pengen jadi seorang desainer logo profesional, kalian harus banyak-banyak ngebedah atau ngeliatin ya karya-karya desainer logo yang memang sudah sukses, yang sudah profesional. Sehingga kalian bisa belajar dari tata bahasanya, bagaimana mereka membuat layout logonya, bagaimana mereka mengolah logo menjadi desain turunan seperti super graphics, kemudian pattern, dan juga desain turunan lainnya, teman-teman. Buat yang baru pemula banget ya, baru mulai, kalian bisa mulai belajar dari sini, yaitu dengan meniru bagaimana cara membuat desain logo kelima ini. Kalian tiru 100% supaya sama. Nah, buat kalian yang pengen belajar buat desain-desain kayak gini ya, kalian bisa bergabung ke kelas Adobe Illustrator di Rumpi Design. Bisa langsung ke rumpidesign.com/kelas-AI. Ya, kalian bisa gabung di situ, nanti di dalam akan banyak dipelajari tools-tools di Adobe Illustrator untuk membuat desain-desain seperti ini. Jadi itu aja teman-teman, jangan lupa voting ya. Ini untuk negara kita, untuk kita bersama. Jadi pastikan kalian memberikan suara kalian. Siapa tahu juga kalian beruntung mendapatkan hadiahnya tadi. Tapi aku penasaran, kira-kira dari penonton Rio Purba itu kebanyakan favoritin yang nomor berapa sih? Yang punya siapa sih? Jadi coba tulis di kolom komentar ya, kira-kira favorit kalian tuh desain logo nomor berapa. Aku juga ingin nanya ya, kira-kira apakah kita harus membuat sayembara desain logo tandingan yang unofficialnya? Siapa tahu kalian punya ide-ide unik yang bisa dieksekusi ya kan. Nah, coba komentar juga kalau kalian punya saran. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Bantu share ya supaya aku semangat buat videonya. Bantu share video ini ke Facebook, WhatsApp, grup-grup desain kalian, grup-grup teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang nonton dan semakin banyak kita diskusi di kolom komentar nantinya. Itu aja, terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video. Rivers run dry, dust spreads in the air. 2 dark days, do you have a tear to spare?